Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kami siswa-siswi dari Kota Bekasi dan bersama guru kami datang ke sini ke Sumedang untuk mempelajari peternakan ayam petelur. Kami bersama teman-teman kami, di situ ada Muhammad Akmal Asmi, di sini ada Putra Ilham Mahmuri, ada Gipari, ada Milano, dan ada guru kita Pak Yogo. Dan di sini ada ibu neneknya Rehan, ada ayahnya Rehan, ada Rehan Akmal, dan saya sendiri Kayak Selamat Ramadan. Di sini ada Septia, Aida, Melda, Regita, dan Naura. Kami datang ke sini untuk mempelajari peternakan ayam petelur yang usahanya milik teman kita sendiri, bapaknya Rehan. Ya. Langsung pada dan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rehan atas waktunya dan kesempatannya yang sudah mau menjamu kami. Kami sebenarnya ini hanya keingintahuan kami semua terkait materi pelajaran kewirausahaan tentang peternak ayam petelur. Kenapa tertarik? Karena katanya itu Pak, kalau mau buat usaha ayam petelur itu nggak perlu ayam jantan. Itu. Nah, ayam betina doang. Nah, kita semua pada kaget. Ayam betina doang mana bisa bertelur kalau nggak ada lakinya, kan begitu Pak. Seperti itu. Nah, itu salah satunya yang ingin kita ketahui terkait hal itu menarik buat kami semua. Tapi sebelum ke arah situ, mungkin kami ingin bertanya-tanya sedikit tentang kenapa Bapak mau buka usaha ayam petelur ini. Inspirasinya dari mana? Kemudian apakah ini modal pribadi ataukah patungan atau kerjasama atau bagaimana? Mungkin Bapak bisa jelaskan asal-usulnya terlebih dahulu. Begitu Pak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kenapa kami tertarik dengan ayam telur? Ya kami sebagai orang tuanya Rehan ya ini memang nggak punya skill yang mumpuni terhadap ini. Terus keduanya juga kami punya lahan, seperti punya lahan. Jadi kira-kira apa nih yang bisa jadi usaha gitu ya? Kita ada dua opsi sebenarnya sih, bisa perikanan sama peternakan. Nah, kebetulan yang lebih ininya kita ambil yang ayam telur gitu kan. Yeah. Ya sebenarnya sih jujur ya kami baru merintis sebenarnya ya. Belum sampai ini, jadi masih banyak kendala gitu kan. Kalau kita bicara profit ya belum bisa bicara profit gitu kan. Kita masih belajar terus untuk masalah ini. Salah satunya dulu kita pakan itu beli sendiri. Sekarang kita bikin sendiri beli ke toko kita bikin sendiri sekarang gitu kan. Seperti itu. Jadi mungkin paskanya pensiun gitu ya. Yeah. Ya. Usaha apa nih yang bisa kita ini untuk kelangsungan hidup ya gitu kan ya. Satunya ayam petelur. Iya, betul. Itu dasarnya sih sebenarnya sih. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira yang harus dipersiapkan oleh kita misalnya nih pengen buka usaha, kira-kira itu apa ya pertama selain dari lahan? Apakah modal yang cukup tinggi? Kemudian misalnya ayam petelur, apakah harus beli bibitnya terlebih dahulu? Harus bibit yang bagaimana? Apakah Bapak pernah ngalamin seperti itu? Beli bibit atau bagaimana? Nah, untuk pertama memang lahan yang harus pertama itu lahan. Berapa minimal berapa itu Pak? Kalau apa enggak? Ya sebenarnya kalau untuk proses pembelajaran kebetulan pertama kami juga awalnya 200 ekor Pak. 200 ekor. Awalnya itu kira-kira luas lahan? Kita luas lahannya lumayan, ke kandang itu ukuran 18 meter kali 6 meter. 18 kali 6 meter. Mungkin nanti bisa lihat di sana ya. Seperti itu ya. Awalnya 200 ekor dulu. 200 sekarang kita tambah 800 gitu kan. 200 ekor gitu kan. Nah untuk pertama kita bukan dari DOS ya Pak ya. Kita beli yang udah umur 13 minggu. Oh 13 minggu? 13 minggu. Bukan dari yang awal tadi? Bukan. 13 minggu. Ini beli nanti setelah 18 minggu mulai proses produksi dia. Berarti, umurnya tuh. Oh pertimbangannya karena langsung produksi? Iya. Itu berapa lama kalau dari bisa menghasilkan langsung petelur?
Dari Itu 13 minggu kita kasih pakan, baru mulai produksi umur 18 minggu. 13 minggu dibeli udah jadi telurnya, dikasih pakan sampai 18 minggu baru bertelur. Betul. Itu sehari bisa berapa kali panen? Kalau pas 18 minggu itu, Pak. Kita itu untuk produksi sehari itu dari awal meningkat ya. Awalnya baru 30 kilo, terus naik. Sekarang itu udah rata-rata 38 kilo. 38 kilo per hari untuk 200 ekor. 800. Sekarang udah 800 ya. 800 ekor Baru 38 kilo sehari. Iya. Itu masih Wow. kurang. Idealnya tuh 45 sih sebenarnya. Minimal harus 45 kilo dengan Dengan 200 ayam tadi. 800. Dengan 800 ayam tadi. Iya. Tapi kalau panennya itu sehari 3 kali apa sehari sekali? Sehari sekali. Sekali. Soalnya kalau di buku itu katanya ada yang 3 kali, Pak. Apakah itu ukuran besar atau apa? Saya kurang paham deh kalau itu. Kalau ayam petelur biasanya per hari ininya. Per hari Nah, telurnya. per hari. Tapi kadang-kadang ada yang hari ini pagi ini nelor, ntar malam ada lagi. Nah, iya Tapi maksudnya jarang. iya mungkin maksudnya seperti itu Tapi kali ya. jarang. Jarang ya. Tapi jarang. Jadi produksinya sehari itu aja, gitu kan. Itu berarti memang balik lagi ke bibit, Pak. Ayam betina itu kan biasanya ada 2 nih menurut buku. Nah, ada ayam betina putih, telurnya putih, sama telurnya coklat. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, kemudian ada lagi ayam yang petelur bisa buat pedaging juga. Apakah itu dagingnya besar atau kecil? Itu apa benar seperti itu, Pak? Kalau untuk warna dari telur itu tergantung dari pakan, Pak. Oh, tergantung dari pakan, Dari bukan pakan. dari jenis ayam. Bukan. Yang saya tahu ya. Hmm. Yang satu dengan pakan. Kalau pakannya bagus, dari warna telur juga bagus. Kalau yang putih malah kurang bagus. Kulitnya putih ya. Kurang bagus. Yang bagus itu yang agak oranye gitu. Tapi kalau di pasaran yang putih lebih mahal ya apa lebih murah? Kebanyakan omega yang Oh gitu. Kalau untuk yang oranye itu saya kurang paham ya. Tapi kalau bicara jenis yang kita punya, kalau dari pakannya bermasalah, Telurnya itu coklat. pengaruhnya terhadap telur warna putih. Kualitasnya Kurang kulitnya bagus. putih. Ya, Tapi yang kalau bagus coklat. coklat. Gitu. Oh gitu. Itu biasanya dari jagung yang paling ininya. Jadi pakan itu ada 3 macam yang perlu teman-teman ketahui ya, Pak. Dari jagung, dedek, konsentrat. Itu dicampur. Dengan komposisi? Itu untuk jagungnya 45, untuk dedeknya 35, konsentratnya 25. Oh gitu. Gram. Seperti. Terus balik lagi, Pak, misalnya Kilogram. minimal kalau mau buka usaha mulai starting gitu. Tadi kan Bapak mulai katanya 200 ekor terlebih dahulu. Dengan lahan taruh deh minimal berapa gitu. Kira-kira kebutuhan anggaran yang perlu kita punya kira-kira, Pak, nggak harus real gitu, Pak. Iya, betul. Ya kita ya kalau dari umur 13 minggu itu harga ayam kan variasi, Pak ya. Kebetulan kemarin saya belinya itu 85.000 per ekor. Satu ekor. Betul. 85.000 satu ekor. Per ekor. Itu di Ada yang agen penjualnya itu ada. Berarti dihitung kali 200. Iya. Itu baru ekor Iya. baru ayamnya. Ayamnya aja. Kemudian ukuran kandang kalau 200 biasanya kemarin berapa, Pak? Ya untuk 200 ya paling berapa ya dia ininya ya. Kurang paham lah itunya ya. Ya karena besar sih kita awalnya ini ya. Besar. Cuma waktu itu saya ngisinya 200 ekor dulu gitu kan. 200. Tapi di penonton nanti 800 ekor. Itu 200 waktu 200 kira-kira hasilkan telur berapa? Itu sekitar kalau 1 kilonya 16 butir aja. Tinggal bagi aja itunya. Paling 10 kilo lah kali adanya. 200 ekor ayam kurang lebih dapat 10 kilo ya. 10 kilo. Nah, untuk makan per hari? Nah, untuk makan, untuk yang udah mulai produksi itu per ekornya 120 gram. Kalau sudah produksi 120 gram per ekor ya? Per ekor. Berarti kalau 200 dikalikan 200 saja. Berarti hitungan cukup besar ya? Lumayan, Pak. Lumayan. Kalau kita usaha sendiri mungkin ada profitnya, tapi kalau kita mempekerjakan orang nggak ada. Oh, untuk 200 harus sendiri. Boleh ada buat kitanya. Nah, oke, berarti itu baru bisa ada ya. Kalau untuk buat orang berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, kalau misalnya telur itu kan sudah ada, berarti kita menawar untuk pembuangannya, pemasarannya itu diambil atau kita jual untuk pertama kali, Pak? Untuk pertama kali.
Ya kita untuk pertama kali kadang-kadang dari warga sekitar ada yang datang ke kandang gitu kan. Oh gitu. Nah, terus juga dari toko-toko atau penjual juga sekarang tuh udah sistemnya by phone ya. By Kita phone. tinggal ngantar. Nah, ngantar aja gitu. Kita jemput bola. Oh gitu. Kalau yang itu Iya untuk yang iya iya. kursi-kursi kita jemput bola. Jadi kita udah channel lah gitu kan. Betul betul. Sampai gitu intinya. Jadi sekarang udah Tapi enak. ada juga yang datang langsung ke kandang. Ada juga. Harganya mempengaruhi Harganya antar sama yang datang. ada. Oke. Kita juga kalau di sana kan bicaranya warga sekitar lah ya. Kita masih ini juga harganya dimiringin lah gitu kan. Kalau acuan harga jualnya pasar atau tergantung Pasar. pengeluaran kita? Pasar. Kita Dari peternaknya. iya, kita lihat dari Pinsar, Pak. Oh, apa tuh, Pak? Ada namanya di Komunitas bukan? ya bukan harga internasional ya. Internasional. Pinsar. Jadi kalau Pinsarnya misalkan harganya 25.000, kita terbin 2.000 jadi 27 gitu, Pak. Genapin 2000 berarti kita dapat untuk hanya sekilo Iya, sekilo. 2000. Iya, sekilo. Makanya kemarin kan anak-anak disuruh jualan telur nih, Pak. Iya. Ceritanya dari agen 26, Nah, jualnya 28. iya. Berarti kan untungnya sekilo 2000. Kalau mereka jual 15 kilo, berarti untungnya cuma 30.000. Belum transport, belum apa. Berarti itu nyari duit susah. Nggak gampang. Betul. Seperti itu. Karena anak-anak itu ketika disuruh gampang jual telur lah ya. Kalau misalnya telurnya busuk yang kita beli kan Iya. pernah kejadian, Pak, kalau kayak begitu. Nah, kalau busuk itu akan banyak di pasar busuk ya. Mungkin ya maaf aja ya kalau di daerah kita kan fresh Pak ya. Fresh from the kandang ya. Kandang ya. Tapi kalau yang banyak di pasar busuk tuh telur lama misalnya. Yang bisa standar lama disimpan? Kalau untuk bicara standarnya kita belum tahu ya. Tapi kalau misalkan dari telur dari luar mengendap di pabrikan terus kirim lagi terus banyak itu yang bikin lama tuh bikin busuk. Kalau di kulkas ngaruh nggak? Ngaruh juga sih. Ngaruh, berarti ngaruh juga. Nggak boleh lebih dari seminggu kah? Ya mungkin bulan kali Pak. Kalau seminggu masih oke, nggak masalah seminggu. Ya udah berbulan-bulan, 2 bulan ke atas sudah mulai kurang bagus. Iya, jadi terlalu lama nyimpen telur juga nggak bagus ya. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya. Intinya gini, kalau saya kasih tahu kalau nyari telur tuh yang warnanya itu warna oranye dan warna putih. Warna oranye kulitnya? Kulitnya. Mungkin bahan dari salah satu ya. Ada warna oranye. Iya, kayak coklat gitu lah gitu kan. Itu tergantung dari pakan juga. Ya pakan. Pengaruh dari pakan. Jagung misalnya yang paling mengaruh itu jagung. Jagung konsentrat, Dedak. Ada kalau nanggulangi penyakit-penyakit biasa. Kita kalau itu mah kayaknya jarang Pak ya. Nah, kayak sebenarnya ada bagus nih coklat ini ya. Ada juga yang warna putih ininya, kulitnya tuh putih, agak putih ya. Itu kurang bagus. Itu pengaruh dari pakan misalnya. Pakan. Jadi kalau ini agak oranye, maaf. Ada oranye. Ada lebih oranye lagi lebih bagus lagi tuh oranye. Gitu. Ayamnya kalau yang ayam petelur ini kampung apa emang ayam negeri? Bukan. Khusus ayam petelur. Khusus ayam telur. Itu tidak ada suntik-suntikan. Tidak. Ada vaksin. Berarti itu untuk penyakit. Iya, penyakit aja vaksin. Dari awal-awal tuh, dari awal-awal vitamin gitu kan. Waktu umur 17 minggu kita vaksin dulu gitu kan. Vaksin. Ya, Kena berapa itu kalau vaksin? Murah kok vaksin, Pak. Murah. Per ekor hitungannya? Per ekor. Murah kok. Bisa 10 ribuan? Enggak nyampe. Tapi itu kita sendiri yang vaksin atau memang ada petugasnya? Dulu ada yang dari sana kasihnya udah vaksin sendiri aja bilang gitu ada. Oh, dulu ada. Biasanya kalau dulu ada pasti bayar. Iya. Sekarang vaksin sendiri. Aja. Itu awal-awal doang sih, enggak. Awal-awal aja. Bapak paham tentang ternak telur ini belajar dari mana, Pak? Jujur, saya otodidak sebenarnya. Modal nekat. Jadi ya kita baca dari YouTube baca gitu kan. Gimana cara penolongan, gimana cara produksi gitu kan. Enggak ada sekali ilmu itu. Berarti harus nekat saja ya. Nekatnya nekat ada gitu. Punya modal. Kalau enggak ada modal itu nekatnya gitu ya. Jangan nekat itu. Nekat tapi kita mau usaha nyari gitu ya, susah juga, Pak, gitu. Iya. Tapi kita harus baca-baca tutorial gitu kan. Di sini ada komunitasnya. Baru pertama. Saya kan ya itu mandiri saya. Mandiri aja nggak ada. Ini mandiri aja. Oke. Ada juga nawarin untuk PT tuh, tapi ya
Itu kan kalau PT susah juga Pak. Jadi kita cuma bicaranya profitnya cuma nyawa doang dia itu kan. Masalah bibit, pakan gitu kan dikasih aja. Tapi waktu penjualan terserah dia gitu ininya. Harganya gitu kan. Gitu. Jadi kurangin. Iya, 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 iya. Udah berapa lama Pak buka ini? Peternakan. Saya ada kan 6 dari apa ya? Dari Februari awal ya. 6 bulan lah kali ada. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Berarti jalan 6 bulan ini. Ya, 6 bulan. Ya memang baru starting ya. Baru starting. Memang kalau terlihat itu nanti sekitar setahun 2 tahunan baru Iya, bisa starting. namanya usaha ya. Ya, Kan- intinya mau ada kemauan lah intinya gitu. Kendala yang dirasakan. Pakan, Pak. Pakan sekarang tuh tinggi, harga telur anjlok. Itu yang masalah. Pakannya tinggi, harusnya harga telur tinggi. Ya, kan Itu dari pembeli tengkulaknya atau pasar, Pak. Dari pasar. Dari pasar. bukannya Pak? Kalau saya kan nggak lewat tengkulak, langsung. Nggak ada yang tengkulak, saya langsung kirim-kirim aja. Kita Langsung datang. kirim-kirim. Jadi nggak lewat tengkulak. Jadi kita lihat pasar gitu kan. Kadang-kadang dari ini juga grosir beda 1.000 aja. Lepas dari kita nggak mau beli gitu kan. Sekarang ada lagi ininya yang sampai lewat mobil gitu kan, lewat mobil, kirim mobil. Udah harganya turun ya. Itu bisa turun begitu dari apa Pak? Mereka bisa Ya saya nggak paham tuh juga. Dia bisa jual di bawah itu. bisa di bawah harga normal. Saya juga bingung tuh. Nggak bisa juga. Kalau kita juga nggak masuk gitu. Kalau jual itu nggak masuk. Takutnya stok lama bisa jadi ya. Betul, betul. Ya. Tapi alhamdulillah sih untuk stok sih nggak begitu banyak amat. Berarti begitu panen langsung sold atau disimpan dulu? Kalau dulu langsung sold kan. Kalau sekarang masih ada stok kali berapa? Ada ruangan tersendiri. Ada orang sendiri. Dan itu juga ada teknik penyimpanannya Pak. Kita pakai tray itu, kayak tray aja biasa. Tray biasa Bukan aja. Pakai box, kayak tray biasa aja. Di suhu ruangan biasa ya. Biasa aja. Di ruangan Nggak biasa. ada ruangan khusus. Berarti baru 6 bulan merintis. Kesukaan Bapak, kesenangan telur yang didapat selama ini Pak. Usaha ayam petelur ini. Ya, kalau kita usaha apapun namanya usaha, kalau udah mulai produksi kita ada rasa makan sendiri gitu Pak. Kesenangan Senang sendiri. sendiri, ada rasa sendiri gitu. Kalau kita bisa gitu loh, ininya gitu. Seperti itu. Ya. Ada yang lain? Mungkin nanti bisa lihat di sana ada lumayan inilah, lumayan luas. Baik, juga. terakhir Pak. Jadi ketika ingin membuka usaha ini, satu ada perhitungan dan ada modal istilahnya ya. Betul. Boleh tahu nggak Pak? Ini tadi saya mau tanya, Pak. Minimal modal yang harus kita punya. Ini bicara Saran punya Bapak. saja ya. Iya boleh. Silakan, Jadi Bapak. waktu itu saya udah di planning ya sebelum pensiun itu saya harus punya usaha apa di kampung. Kebetulan tuh waktu waktu itu saya punya modal buat kandangnya aja Pak, jujur ya. Kita kebetulan kandangnya pakai baja ringan tuh ya. Itu hampir 120 Pak. 120 guys. Pusing saya. 120.000. Terus lanjut Pak. Nah itu baru kandangnya belum ininya apa namanya Itu untuk 200 ekor. Enggak, kita untuk total 800 ekor. untuk 800 Karena ekor. waktu itu kan kita trial 200 ekor dulu, tapi kita siapkan. Tapi siapa untuk 800? Iya betul gitu kan. Jadi langsung Itu ya. 18 kali 6 meter itunya luasnya itu. Belum dari macam-macam ya habis lah. Ini aja untuk ayamnya aja hampir seberapa tuh dari 800 kali 85. 850 waktu itu. 70-an aja lah. Itu belum makan ya? Belum makan. Belum makannya. Guys, satu teh. Satu teh ya. Nah, gitu lah. Hah? Seperti itu. Ini udah dalam bentuk badan usaha? Belum. Masih Tidak mau mengurus CV? belum. Belum ini Pak, belum ada. Belum. Nanti lihat ke depannya mungkin bisa Kedepannya. gitu. Ya masih apa ya? Masih mandiri lah, ininya, mandiri gitu. Siap, siap. Nanti kita izin mohon melihat ke Silakan. lapangan ya Pak. Karyawan saudara satu, dua saudara semua sih, semuanya saudara itu yang karyawan. Dua orang aja. Jadi belum ngasih apa fee-nya untuk
yang macam-macam. Yang penting mereka bisa makan, Iya, istilahnya gitu. kan seperti itu. Ya mungkin nanti waktu ke kandang mungkin nggak bisa langsung lihat ke dalam ya, mungkin bisa ke sini aja gitu. Ya, nggak apa-apa. Karena gini Siap. untuk ayam ayam juga kalau banyak orang bisa Kaget. stres. Iya, Stres. itu dia kemarin saya menerangkan kan ada ayam yang telur putih itu ayam kagetan. Dia tuh gampang stres, itu nggak mengefekkan telur. Betul. Efeknya telur. Makanya nanti silent. Nanti kameramen aja masuk dalam. Iya. Terserah pokoknya nanti. Untuk itu juga sama ya untuk apa? Apa namanya itu? Untuk pakan juga sama Pak. Kebetulan kita akan bikin pakan sendiri ya. Oh. Kemarin ada trouble tuhnya mesinnya tuh mesin gilingnya. Ya trouble, jadi sekarang beli lagi. Itu ngedrop juga Pak telur. Kemarin dapat 40 kilo ya. Waktu pakai bikin pakan sendiri. Karena kebetulan mesinnya trouble. Kita Turun beli jadi. tuh. Pakan udah jadi. Turun. Ngedrop 33 kilo. Jauh sekali. Betul, betul. Berarti emang mutu dari pakannya itu Betul, yang pengaruh. betul. Makanya itu kan yang paling dominan tuh ya dari jagung. Jagung. Konsentrat. Buatnya kita juga stok jagung banyak sini nih di belakang. Beli jagungnya, beli deknya, bikin sendiri. Jagung kalau mahal lagi mahal Sekarang Pak jagung memang lagi mahal 6.000 Pak. per kilo. Ada yang 6.500 Per kilo. Ada alternatif pengganti jagung Pak? Nggak ada. Belum tahu saya, belum tahu. Kalau musim panen mungkin sekitar 4.000-an jagung. Sekarang 6.500. Efeknya berat ya. Berat. Nggak segampang lu jualan telur. Sekarang naninya aja. Ya itu kendalanya. Harga pakannya naik, telur ngedrop gitu kan. Oke. Jagung burung juga naik ya, supaya naik. Iya, pasti. Karungannya 350. Iya. Sekarang 300. Iya. Ini jagung bagus sudah naik. Ya kalau jagung yang abal-abal ya mungkin yang murah ya, yang lain cerita. Baik, ada lagi? Cukup? Baik Pak, kami cukupkan. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga apa-apa yang Bapak informasikan ini dapat menjadi pengetahuan buat kami semua ke depan. Jika memang ada nanti di antara kita ingin menjadi wirausaha, setidaknya sudah tahu bayangannya seperti apa, trouble-troublenya seperti apa, sehingga mereka tidak menganggap orang wirausaha itu dianggap pengangguran. Karena kebanyakan ini orang tua menganggap jika anaknya menjadi wirausaha, jualan atau dagang itu disebut pengangguran Pak. Begitu Pak. Maunya anaknya itu memakai seragam, kerjanya di kantoran, pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore. Ternyata untuk buka wirausaha itu butuh perjuangan yang berat. Ya, Betul, Pak, ya? betul. Ya, itu saja. Terima kasih atas informasinya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hemat. Nanti kita sarapan dulu ya. Nanti kita sarapan dulu. Ya dari mungkin paling lama 30 jam lah ya, 30 menit. Ada 30 jam. Oh ya. Senang sekolah. Senang ya. Senang banget. Apa? Dia ditetesin dulu apa? Yang sebagian ditetesin.